Susan lahir pada 24 April 1976 di Texas. Pada usia 17 tahun, dia bekerja sebagai penari topless selama 2 bulan. Pada tahun 1997, saat dia bekerja sebagai pelayan restoran, dia bertemu dengan Jeff dan mereka menikah pada tahun 1998 saat Susan hamil putra pertamanya. Pada 2002, dia melahirkan lagi seorang bayi perempuan. Susan mengklaim bahwa suaminya mulai memperlakukannya dengan kasar selama beberapa tahun awal pernikahan mereka. Jeff menghabiskan masa remajanya, bahkan sampai dewasa, dengan minum alkohol dan memakai kokain dengan teman-temannya. Tetapi pada usianya yang ke-30, Jeff ingin berumah tangga dan punya anak. Dan saat bertemu Susan, dia langsung merasa cocok. Dari luar, pernikahan mereka tampak bahagia dan harmonis, tetapi di dalam kacau balau. Setelah 4 tahun menikah, Jeff memang tidak lagi suka pesta-pesta seperti dulu, tetapi dia masih pengguna narkoba. Hal inilah yang menjadi masalah besar dalam pernikahan mereka. Susan sangat membenci Jeff saat dia high karena dia berubah menjadi agresif terhadap Susan dan anak-anaknya. Susan mengungkapkan bahwa Jeff akan menendangnya, memukulnya dan menamparnya berulang kali di bawah pengaruh narkoba. Jeff merasa dia bisa berbuat apa saja semaunya, dan dia merasa jengkel kalau Susan sudah mengomelinya seputar perilaku buruknya. Lagi pula pikirnya, Susan kan sudah tahu sebelum menikah kalau Jeff pengguna narkoba, jadi kenapa harus berhenti setelah menikah? Susan merasa bosan dengan kebobrokan Jeff dan pada akhirnya kesabarannya pun terkikis. Sebenarnya dia sangat mencintai Jeff dan tidak menghendaki perceraian, tetapi dia sudah terlalu bosan. Satu hal yang diinginkan Susan, mimpi buruk ini harus berakhir. Pada 13 Januari 2003 malam, Jeff memakai kokain. Sewaktu dia bermain dengan Bradley, anaknya, rupanya Jeff meninju anaknya agak terlalu keras di bagian wajah. Bradley langsung menangis, tetapi Susan mencoba untuk menahan diri. Jeff lega karena mengira Susan tidak tahu dan dia kembali bisa tenang menikmati high selama beberapa jam lagi. Setelah anak-anak tertidur lelap, Jeff hendak tidur di kamar atas dan betapa terkejutnya dia kala melihat Susan di depan pintu kamar hanya mengenakan baju tidur yang seksi. Ketika Jeff masuk kamar, tampak lilin merah dan musik lembut mengalun menyambutnya. Susan mulai membelainya dan kemudian mengikat kaki dan tangan Jeff satu demi satu di ranjang. Susan pun mulai menusuk-nusuk tubuh Jeff dengan sebilah pisau yang sudah disiapkannya di kamar. Susan menangis sambil terus menikam dan meneriakan setiap ketidakadilan dan kekerasan yang dilakukan Jeff atasnya dan anak-anak selama bertahun-tahun. Susan menikamnya berulang kali karena didorong amarah yang sudah dipendamnya bertahun-tahun, yang kini sudah tidak terbendung lagi. Jeff sudah tewas, bahkan sebelum Susan selesai dan puas menghujamkan pisau itu ke tubuh suaminya. Setelah 193 tusukan, Susan pun menjatuhkan pisau berdarah itu ke tempat tidur dan perlahan-lahan menuruni tempat tidur. Susan terduduk di lantai sebentar, kemudian dia menyalakan lampu kamar. Betapa kagetnya dia saat melihat begitu banyaknya cipratan darah. Di dinding, lantai, perabotan, semuanya berdarah. Susan mulai panik, tetapi berusaha menenangkan diri, lalu pergi mandi. Setelah mandi,
Susan berangkat kerja. Sepulang kerja, Susan harus berpikir bagaimana cara menyembunyikan kejahatannya. Setelah beberapa saat, Susan memutuskan akan menguburkan mayat Jeff di lubang yang digali Jeff sendiri untuk membuat air mancur kala itu. Susan memegang pergelangan kaki Jeff, menyeretnya melewati rumah ke teras, lalu memasukkannya ke dalam lubang yang tanpa sadar digali Jeff untuk menguburkan dirinya sendiri. Tetapi jasad Jeff sudah mulai kaku dan memasukkannya ke lubang menjadi lebih sulit lagi. Setelah menjejalkannya, dia menyerok tanah menutupinya. Susan sadar kalau itu bukan tempat terbaik untuk menguburkan jenazah, tetapi itu dulu yang bisa dilakukannya sekarang. Kembali ke dalam rumah, Susan mulai membersihkan jalur darah dari kamar ke teras. Dia memasukkan spray berdarah ke dalam kantong sampah, kemudian melemparkan kasur berdarah ke halaman belakang. Kemudian dia ke toko membeli beberapa galon cat. Susan berusaha membersihkan TKP sembari mengasuh anak. Tetapi anjing miliknya malah membuat Susan kelimpungan. Beberapa hari setelah tubuh Jeff dikubur, anjing itu mulai menggali lapisan tipis tanah yang ada di atas tubuh Jeff dikuburkan. Lengan Jeff pun tampak mencuat dan bagian belakang kepalanya terlihat menyembul. Anjing itu bahkan mengunyah tangan Jeff dan ditinggalkan tergeletak di teras seperti mainan. Karena sudah tidak tahan lagi dengan teror pertanyaan semua orang, khususnya orang tua Jeff, Susan pun pulang ke rumah ibunya dengan membawa kedua anaknya. Susan langsung mengangguk saat ibunya bertanya apakah dia membunuh Jeff. Susan menyerahkan diri kepada pihak berwenang pada 24 Januari 2003. 13 bulan setelah dakwaannya, sidang pembunuhan Jeff dimulai pada 24 Februari 2004. Dia mengaku tidak bersalah setelah membunuh suaminya dengan alasan membela diri. Dia mengatakan tidak bisa berhenti menusuk karena takut kalau Jeff akan mengambil pisaunya dan malah membunuhnya. Asisten jaksa wilayah menggambarkan Susan sebagai istri licik yang merayu suaminya ke tempat tidur, mengikatnya, berulang kali menikamnya, dan kemudian mengubur mayatnya di halaman belakang. Dengan harapan mendapatkan polis asuransi jiwa senilai $200.000. Sementara pengacara Susan mengklaim bahwa kliennya telah menderita penganiayaan fisik dan emosional selama bertahun-tahun oleh suaminya dan membunuhnya demi melindungi diri dan anak-anaknya yang masih kecil. Di pengadilan, Susan bersaksi bahwa pada malam pembunuhan itu, Jeff sedang pesta kokain dan melakukan kekerasan, diduga memukuli dia. Ibu Susan bersaksi untuk pembelaan dengan mengklaim bahwa mereka menyaksikan sendiri memar-memar di tubuh Susan. Penuntut bahkan menyajikan demonstrasi yang tidak biasa dengan membawa kasur Susan ke ruang sidang. Dia berpendapat bahwa Susan adalah pembohong yang tertangkap basah dan sering menunjukkan air mata palsunya di persidangan untuk mempengaruhi para juri. Dia juga mengorek masa lalu kelam Susan sebagai penari topless. Pada 3 Maret 2004, setelah lebih dari 3 jam pertimbangan, juri memvonis Susan dengan pembunuhan. Susan hanya menunjukkan sedikit reaksi atas vonis bersalahnya. Pada hari berikutnya, Susan dijatuhi hukuman. Jaksa mengharapkan setidaknya hukuman 55 tahun dan pengacara Susan mengajukan masa percobaan atas kliennya. Juri menjatuhi Susan hukuman 25 tahun penjara.
Pada tahun 2005, Pengadilan Banding 14 Texas menguatkan pengakuan Susan. Dengan banding ulang pada 2008, seorang saksi baru bernama Misty, yang adalah seorang istri mantan juara NFL Super Bowl Steve McMichael, yang sekaligus mantan tunangan Jeff, maju untuk menyampaikan kisah hidupnya. Selama hidup dengan Jeff, Misty mengalami penyiksaan dan kekerasan selama 4 tahun. Pada tahun 2009, Pengadilan Banding Pidana Texas mengabulkan sidang hukuman baru Susan. Pada 20 November 2010, hukuman Susan dikurangi menjadi 20 tahun penjara, 5 tahun lebih ringan dari hukuman asli. Pada 30 Desember 2020, Susan dibebaskan bersyarat pada usianya yang ke-44 tahun.